Bab 3. Pergerakan atom. Yang pertama, gerakan bersifat abadi. Maksudnya adalah gerakan atom ini tidak memiliki awal maupun akhir. Pandangan ini jelas tidak diperoleh secara empiris, tapi merupakan pandangan metafisik yang dinyatakan pertama kali oleh Demokritus dan diadaptasi tanpa perubahan oleh Epikuros dan Lucretius saat dia menyatakan kemerdekaan dari prinsip-prinsip Parmenides yang rumit. Dengan pandangan ini, Demokritus bisa menjawab pertanyaan yang canggung, bagaimana bisa atom bergerak tanpa bukti atau argumen. Yang kedua, makna dari tubuh. Benda fisik atau tubuh adalah struktur yang tersusun oleh atom dengan beragam bentuk, ukuran, dan kecepatan. Tubuh-tubuh seperti itu dapat kita lihat karena tumbukan atom internal yang terjadi di dalamnya dan memberi dampak mengurangi kecepatan normal atom hingga bisa tertangkap oleh persepsi manusia. Atom adalah sebuah benda fisik sama dengan atom bebas di angkasa. Dalam ruang internal berbatas dari sebuah benda, atom bergerak dalam kecepatan yang seragam, kecuali jika selama sesaat bertabrakan dengan atom lain dalam kumpulannya. Tubuh yang lambat berbeda dari tubuh yang cepat karena laju tabrakan internalnya yang lebih tinggi. Yang ketiga, dua jenis gerakan. Ada dua jenis gerakan dunia dan keduanya nyata. Gerakan pertama adalah gerakan atom yang tak terlihat oleh kita. Gerakan satunya adalah gerakan yang terlihat dari tubuh yang berwujud. Benda bergerak yang kita lihat adalah padanan sensorik atau rupa dari semua gerakan atom internal yang tidak terlihat. Atom-atom itu bergerak sendiri, nyata, dan bukan rekaan. Karena benda tersebut adalah entitas yang dapat dirasakan, serta bukan sekedar kumpulan gerakan komponennya. Yang benar dari gerakan tubuh yang terlihat tidaklah benar untuk gerakan subempiris atom, karena kebenaran dari indera berbeda dari kebenaran yang disimpulkan melalui logika atau dipahami oleh pikiran, meski yang kedua harus dikonfirmasi atau tidak terbantahkan oleh bukti empiris. Dengan demikian, indera manusia menginformasikan bahwa satu benda atau contohnya mobil atau bola bergerak lebih cepat dari benda lainnya, tapi tidak bisa disimpulkan bahwa atom benda tersebut juga bergerak lebih cepat dari atom benda yang lebih lambat. Kecepatan atom adalah topik tersendiri atau sebuah gagasan atau dugaan, sedangkan kecepatan kumpulan atom adalah topik yang berbeda atau fakta dari sensasi. Satu hal yang lebih penting, jika benar bahwa atom dan ruang adalah keberadaan tunggal atau merupakan realitas, sebelumnya, bukankah bertentangan jika kita berkata bahwa gerakan yang kita rasakan dari segala hal bersifat nyata dan bukan rekaan? Tentu saja iya, tapi kuatnya bias empiris Epikuros dalam kedua suratnya, yaitu surat untuk Herodotus dan surat untuk Phitocles, serta keteguhannya dalam menyatakan jika seseorang membantah bukti jelas dari kelima indranya, maka dia tak akan bisa berbagi dalam keterangan sejati, atau surat untuk Phitocles 96, mengindikasikan bahwa nyata dan benar adalah dua kata bertingkat yang bersifat ambigu baginya. Dalam analisis terakhir, aliran Epikureanisme berarti etis atau terselamatkan, bukan oleh metafisika, tapi oleh bukti nyata dari kelima indera. Yang keempat, persimpangan atom. Demokritus tidak hanya menghasilkan prinsip gerakan abadi atom, tapi dia juga berkata bahwa atom bergerak ke segala arah dalam ruang bertabrakan, melebur, dan terpisah sesuai kebutuhan. Untuk melengkapi gambaran awal kekacauan ini, Epikuros kemudian memperkenalkan inovasi yang mengejutkan dan berlebihan. Ini salah satu dari pemisahan penting dirinya dari teori Demokritus. Berdasarkan analogi jatuhnya benda-benda langit, dia menggambarkan atom terjatuh secara abadi dalam garis paralel melalui ruang tak terhingga.
Karena atom-atom tersebut terjatuh dalam udara hampa, maka kecepatannya setara. Dan atom yang lebih berat tidak bisa mendahului, menabrak, atau melebur dengan atom yang lebih ringan. Agar tabrakan dan kombinasi yang diperlukan untuk terciptanya benda dan dunia yang utuh dapat terjadi, Epikuros menyatakan teori persimpangan atomnya yang tersohor. Berdasarkan teori ini, atom menyimpang sedikit dari kejatuhannya yang tegak lurus. Lalu, setelah terus melaju dalam lintasannya yang tak menentu, atom bertabrakan dengan atom lainnya. Tabrakan awal membentuk reaksi berantai yang menghasilkan banyak tabrakan dan terbentuknya agregat atom, baik yang kecil atau yang besar. Dalam konteks ini, saya juga ingin Anda mengakui bahwa saat tubuh atom jatuh melintasi kekosongan bebannya, atom sedikit menyimpang dari lintasan tegak lurusnya pada waktu dan tempat yang tidak bisa diperkirakan. Tapi bisa dikatakan bahwa lintasan pergerakannya setelah berubah. Jika atom tidak menyimpang, maka atom akan terus jatuh melewati ruang kosong sebagaimana tetesan air, dan tidak mungkin atom akan saling bertabrakan. Jika itu terjadi, maka alam tidak memiliki andil apapun. Pernyataan mengenai kejadian penyimpangan atom adalah dilema logika yang sulit, sehingga kita harus mempelajarinya dengan kritis. Penyimpangan atom kemungkinan dapat terjadi karena sebab atau tidak. Jika tidak ada sebabnya, maka prinsip tidak ada yang tercipta dari ketiadaan telah dilanggar. Jika ada sebabnya, pasti disebabkan oleh sesuatu, tapi oleh apa? Epikuros dan Lucretius tidak memberitahu kita, dan kalimat Lucretius yang berbunyi, pada waktu dan tempat yang tidak bisa diperkirakan adalah petunjuk penting bahwa penyimpangan atom adalah kejadian acak yang tidak memiliki sebab. Meski kejadian tanpa sebab dalam sistem yang sudah pasti seperti atomisme adalah konsep yang amat absurd, Epikuros memiliki alasan yang cukup kuat atau sebagaimana menurutnya untuk berpegang teguh pada pandangan tersebut. Alasannya cenderung bersifat etis dan tidak berdasarkan fisika, meski penyimpangan atom amat berguna dalam menjelaskan asal-muasal benda angkasa. Epikuros dan Lucretius setelahnya ingin membebaskan manusia dari tirani, bukan tirani dari para dewa yang tidak bisa diperkirakan, tetapi juga tirani materi. Jika manusia hanyalah mekanisme materi dan merupakan bagian dari mekanisme dunia, maka pilihan baik dan buruk baginya sudah ditetapkan secara mekanis, dan dia tidak bisa disebut sebagai manusia berakal yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, jika materialisme bertujuan menyelamatkan pertanggungjawaban moral sekaligus menyelamatkan determinisme, materialisme harus menghadirkan manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan separuh ketepatan atau dari segi fungsi organ, dan separuh kebebasan atau dalam kapasitas etikanya. Kebebasan diperkenalkan kepada manusia melalui penyimpangan-penyimpangan kecil dalam atom jiwa. Deviasi kecil atom dari tubuh-tubuh utamanya pada tempat dan waktu yang tidak bisa diperkirakan adalah hal yang menjaga pikiran agar terbebas dari paksaan dan keharusan untuk menderita bagi tawanan yang dirantai. Dengan demikian, pilihan etis adalah hasil dari kejadian atom yang muncul dalam jiwa dan menjadi produk kesadaran kita dalam bentuk keinginan, alih-alih hasil dari kondisi yang sudah ditetapkan, baik dari segi psikologi dan lingkungan yang terkumpul dalam jiwa. Dengan kata lain, tindakan hasil kehendak bebas saya bukanlah tindakan yang disebabkan oleh diri sendiri atau karakter saya yang telah ada. Kehendak bebas ini merdeka dari dorongan eksternal atau paksaan, tapi murni merupakan ketidakteraturan atom insidental yang kebetulan bekerja sesuai dengan keinginan saya. Ini bukanlah konsep yang biasanya dikenal sebagai kebebasan moral atau istilah yang digunakan masyarakat ketika mereka bertanggung jawab secara moral untuk suatu tindakan. Kedua doktrin tentang penyimpangan atom ini adalah kegagalan total dan merupakan cacat pada materialisme era klasik. Keduanya merupakan kebodohan etis, tidak masuk akal, dan menghancurkan nilai utama yang ingin dilindungi oleh Epikuros. Bab 4. Sensasi dan persepsi.
Yang pertama, sensasi sebagai produk dari interaksi jiwa dan raga atom. Perlu diingat bahwa jiwa memegang peranan terpenting dalam timbulnya sensasi. Jika jiwa tak akan pernah bisa mencecap sensasi kecuali jika diembuskan ke dalam organisme. Dengan demikian, organisme menjadi wadah bagi jiwa untuk merasakan sensasi. Berkat jiwa, organisme berpartisipasi dalam fungsi yang sama, tapi tidak untuk semua fungsi yang dimiliki oleh jiwa. Dengan mengaktualisasi potensinya sendiri melalui gerakan, jiwa mencapai fungsi sensasi sendiri dan memberikannya raga, yang juga merupakan hasil dari kedekatan dan kecocokannya dengan organisme. Dengan begitu, hubungan antara atom-atom tak hidup yang bergetar menghasilkan fenomena baru di alam yang kita sebut sebagai sensasi. Kejadian ini membuktikan kebenaran yang ditekankan oleh Lucretius bahwa alam kreatif, tapi istilah kreatif tidak menjelaskan kemunculan sensasi sebagai hasil dari agregasi atom. Sedetail apapun uraiannya, seperti halnya kalimat Epikuros yang menggelitik pertanyaan dengan mengaktualisasi potensinya sendiri. Sebelumnya atau pada pengantar 2 di atas telah dibahas betapa membingungkannya kedudukan sensasi di alam semesta. Sebuah tempat yang hanya memiliki 2 realitas dasar, yaitu atom dan ruang. Lalu jika kita ingin menekankan pernyataan itu sekali lagi, kita bisa mempertanyakan realitas dari pengalaman sensori kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Demokritus. Namun Epikuros tidak pernah melakukan itu, karena dalam sistem pemikirannya ada terlalu banyak hal, terutama kebahagiaan manusia yang bergantung pada fungsi indera. Yang kedua, sensasi itu mustahil dalam kematian. Pernyataan ini adalah kelanjutan untuk setelah kita menerima pernyataan bahwa sensasi merupakan produk dari interaksi atom jiwa dan atom raga. Ketika satu organisme terpecah secara menyeluruh, maka jiwanya menyebar dan tidak lagi memiliki fungsinya sedia kala. Jiwa pun tidak melakukan gerakan, sehingga jiwa juga tidak lagi merasakan sensasi. Mustahil sebuah jiwa dianggap hidup jika keberadaannya tidak utuh dan jika tidak bergerak seperti biasanya, karena wadah dan lingkungannya tidak lagi sama dengan saat jiwa masih bisa bergerak. Implikasi dari pandangan tersebut amat luas, alih-alih menyesatkan, kebenaran materi ini justru memperkuat kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Dengan satu pandangan, 2 duka yang paling menyedihkan dari umat manusia sirna, yaitu kematian dan kehidupan setelahnya yang menakutkan. Setelah ketakutan jiwa, manusia dimusnahkan dengan mengakui bahwa kematian tidak berarti apa-apa bagi kami, dan dengan menganggap bahwa neraka adalah proyeksi psikologi dari siksaan dan frustasi di dunia. Maka manusia siap menyongsong hidup yang bahagia, kenikmatan atau yang ditafsirkan dengan benar, minimnya penderitaan, kemerdekaan dari ketakutan, dan kestabilan spiritual. Ini adalah contoh utama dari aspek fisik atomisme yang tidak pernah diniatkan menjadi sekedar teori, melainkan ditunjukkan untuk manusia dan kebaikan mereka. Yang ketiga, persepsi tergantung pada lapis atom yang lepas dari benda-benda. Dengan menyepakati bahwa kita merasakan sensasi, bagaimana bisa kita mampu memahami keterkaitan benda-benda di sekitar kita dengan kita? Demokritus pada awalnya mencetuskan teori hebat, atau meski tidak ada yang menyadarinya saat membaca Epikuros, bahwa di luar jangkauan tubuh manusia terdapat agregasi atom yang jumlahnya tidak terhingga, serta menghasilkan lapisan tipis atau membuat replika diri mereka, atau dikenal sebagai eidola dalam bahasa Yunani. Lapisan-lapisan atom ini terus bertabrakan dalam aliran yang konstan dalam organ-organ indera kita yang juga merupakan kumpulan atom bergerak, dan semua rangkaian tersebut menghasilkan pola-pola getaran rumit yang kita alami sebagai objek utuh dengan warna, bau, dan bentuknya masing-masing. Dengan kata lain, tidak ada objek di dunia luar melainkan hanya serangkaian atom, terlebih lagi tidak ada warna, bau, dan lainnya. Di alam luar hanya atom yang memiliki kecepatan, dimensi kuantitatif, dan organisasi. Objek dengan kualitas alami hanya ada dalam pengalaman indera kita sebagai wujud luar atau fenomena dari realitas luar.
Dengan demikian, Demokritus mereduksi kualitas subjektif menjadi kuantitas objektif, salah satu karakter paling mengagumkan dalam pemikiran materialisme abad kuno. Gambaran ini mirip dengan pemikiran cendekiawan empiris abad ke-17, John Locke, meski Locke mempertahankan pandangan bahwa bentuk dan ukuran bersifat eksternal atau berada di luar dan tidak sepenuhnya subjektif. Penerusnya pada abad ke-18, Bishop Berkeley dengan lebih konsisten mereduksi seluruh kualitas ke status yang subjektif. Sepintas pandangannya mirip dengan pandangan Demokritus, tapi tidak seluruhnya, karena Berkeley secara gamblang menyangkal keberadaan materi. Bukti empiris menunjukkan bahwa kita hanya mengetahui dunia subjektif, pengalaman kita sendiri yang bersifat mental seutuhnya. Lantas bagaimana mungkin pikiran dunia pengalaman kita sendiri diperoleh dari sebuah X yang tidak berpengalaman dan disebut sebagai materi, dan tentu saja tidak memiliki pikiran. Dengan demikian, materi adalah pandangan yang sepenuhnya tidak berguna dan menyesatkan, dan semua ahli empiris dengan akal sehat yang jujur harus bisa berhenti menggunakannya. Teori lapisan atau ideola yang brilian dari Demokritus kemudian sedikit diubah tanpa alasan dan menjadi lebih buruk oleh Epikuros. Dia menyatakan bahwa kualitas yang dirasakan seperti warna secara mekanis dipindahkan kepada kita oleh lapisan-lapisan yang sudah memilikinya dari benda-benda eksternal. Sebagai contohnya, daun yang hijau berwarna hijau karena daun terdiri dari konfigurasi atom berwarna hijau yang memancar dari benda hijau di alam menembus retina mata, dan di sanalah kualitas sejatinya dipersepsikan. Dengan demikian, warna hijau dan semua kualitas alam lainnya tidak hanya ada dalam diri kita sebagai penerima, tapi juga di dalam domain konfigurasi atom yang disebut sebagai alam. Tentu saja Epikuros tidak pernah berpandangan bahwa atom individu berwarna hijau, tapi dia menganggap serangkaian atom memperoleh warna hijau. Sekali lagi timbul pertanyaan, jika hanya atom dan ruang yang nyata, apakah kualitas hijau di alam selain sensasi warna hijau yang dipersepsikan oleh kita bisa dikatakan nyata? Epikuros tidak pernah mengkonfrontasi pertanyaan yang memalukan ini. Setelah mengkritik para pendahulunya mengenai persepsi dan bahkan tanpa menyebut nama atau teori Demokritus, Epikuros melanjutkan, teori-teori ini tidak lebih baik dari hipotesis kita sendiri tentang beberapa lapisan atom yang memiliki warna dan bentuk sebagaimana wujudnya yang dipersepsikan oleh kita. Melalui mata atau pikiran, bergabung pada ukuran masing-masing atomnya, bahwa lapisan-lapisan ini memiliki gerakan yang cepat dan karena inilah terjadi fenomena keberadaan benda yang bersifat kesatuan dan berkelanjutan. Lapisan-lapisan tersebut memiliki perubahan kualitatif dari benda-benda fisik yang dalam kesatuannya mempengaruhi kita dari sumber tersebut, yang merupakan hasil dari getaran atom jauh di dalam benda fisik itu sendiri. Dengan mengandalkan persepsi manusia, dari mana kita tahu bahwa lapisan-lapisan tersebut benar-benar ada? Lapisan itu bersifat subempiris, sama tidak terlihatnya dengan atom. Kita tidak merasakannya secara langsung, kita hanya merasakan dampaknya kepada organ perasa kita. Untuk menetapkan keberadaan lapisan-lapisan atom, Epikuros akhirnya menggunakan proses penalaran atau logika deduktif, sebagaimana yang dia lakukan saat memastikan keberadaan atom dasar itu sendiri. Korespondensi antara persepsi yang kita anggap sebagai representasi atau sebuah benda dan apa yang kita sebut sebagai benda nyata tidak akan pernah terjadi, kecuali ada entitas tertentu dari jenis yang sama dan berdampak pada kita. Uskup Berkeley memang berkata bahwa pernyataan dogmatis ini semakin membingungkan. Berdasarkan pengalaman kita sendiri, bagaimana kita bisa tahu ada benda nyata dalam dunia eksternal? Jika memang kita beranggapan bahwa itu ada, bagaimana bisa kita berasumsi adanya korespondensi antara persepsi kita dengannya? Sementara yang bisa kita rasakan dan yakini hanya persepsi sendiri. Semua penganut materialisme Yunani pasti tidak suka dengan perkembangan empirisme di masa depan, terutama di tangan Berkeley dan Hume. Seisi dunia yang tampaknya
terdiri dari materi dan bersifat eksternal direduksi menjadi dua pengalaman manusia yang subjektif. Dunia yang sepenuhnya nyata tapi juga tidak berwujud. Baik Demokritus atau Epikuros sama sekali tidak tahu materi bisa menjadi non-materi. Yang keempat, kebenaran dan kekeliruan dalam persepsi. Cepat atau lambat, segala diskusi tentang persepsi akan mempertanyakan kebenaran. Apakah gambaran dari indera kita tentang dunia nyata adanya? Apakah indera bisa menipu kita? Jika iya, dalam keadaan yang bagaimana? Penting sekali untuk Epikuros memberikan jawaban yang dogmatis dan jelas untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut, terutama karena dia amat menentang aliran kontemporer skeptis yang menyatakan bukti kebenaran dari indera dan daya pikiran untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia. Epikuros memberitahukan pernyataan yang lugas dan berhati-hati kepada mereka yang meremehkan indera, fondasi dasar ilmu pengetahuan, juga kepada para muridnya. Segala persepsi tentang bentuk atau kualitas yang kita terima dari atom yang masuk ke pikiran atau organ indera mewakili bentuk atau kualitas sejati dari benda fisik tersebut dan dihasilkan oleh serangkaian lapisan yang tak terputus atau residunya. Sehingga kekeliruan dan kesalahan pasti terdiri dari elemen keyakinan akan suatu objek yang membutuhkan verifikasi atau non-kontradiksi. Sementara itu, rangkaian tersebut tidak bisa diverifikasi atau dikontradiksi. Dengan kata lain, indera kita tidak pernah menipu. Indera adalah elemen interpretasi yang langsung kita sertakan dalam data sensoris dari latar belakang kita atau pengalaman yang membuat kita salah paham. Akan tetapi, secara mekanik, indera melaporkan apa yang disalurkan oleh lapisan-lapisan atom kepadanya. Dan berdasarkan definisinya, lapisan atom adalah faksimili benda asli. Meski terkadang saat berhenti sementara, lapisan atom berubah atau terpotong, sehingga hanya residunya yang mencapai kita. Pernyataan aliran Epikureanisme yang disebut sebagai prinsip verifikasi ini mungkin bisa dijelaskan dengan lebih baik dengan ilustrasi sebagai berikut. Anggaplah saya adalah orang Roma penganut Epikureanisme dan memiliki kebiasaan berjalan-jalan di negara saya melewati jalan Appia. Suatu hari dengan jarak kurang dari 1 kilometer dari saya, non jauh di sana terlihat menara yang bulat. Sebagai seorang penganut Epikureanisme, saya tahu apa yang selalu saya lihat. Tapi mungkin ada kekeliruan dalam pandangan saya yang diakibatkan oleh penafsiran yang tidak saya sadari, atau elemen keyakinan akan suatu objek. Dengan begitu, karena penasaran dan ingin memastikan persepsi, saya berjalan mendekati dan menemukan bahwa benda yang saya lihat memang sebuah menara yang berbentuk bulat. Sekarang, saya telah memastikan kebenaran persepsi awal saya dan hasilnya tidak berkebalikan setelah saya mengamati benda tersebut dari dekat. Terlebih lagi, penafsiran sama sekali tidak mendistorsi sama sekali dalam kasus ini. Kegiatan berjalan-jalan ini selalu saya ulang setiap minggu selama beberapa bulan dan menciptakan kesan dari banyak benda, termasuk menara yang tadi saya sebutkan. Namun karena ingin berganti suasana, saya tidak melewati jalan Appia dan melewati jalan lain. Kemudian hujan turun dan saya tidak bisa berjalan terlalu jauh. Lalu saya melihat sebuah benda lain yang tampaknya juga menara yang berbentuk bulat. Aneh sekali letaknya di tempat sejauh ini. Tapi saya memutuskan untuk tidak menyelidiki itu dan kembali. Pada minggu selanjutnya, saya memutuskan untuk memeriksa persepsi yang masih perlu diverifikasi ini, untuk mengetahui apakah kesan yang saya tangkap minggu lalu benar atau salah. Ternyata salah. Benda yang saya lihat ternyata hanyalah reruntuhan dermaga dari sebuah waduk yang sudah roboh. Apakah mata saya menipu saya? Tidak. Tapi lapisan-lapisan atom yang dipancarkan oleh dermaga tersebut kemungkinan telah berubah saat melewati awan hujan yang melayang rendah. Tapi inti masalahnya adalah elemen keyakinan. Artinya saya secara tidak sadar menafsirkan apa yang saya lihat berdasarkan pengalaman yang saya rasakan, serta melihat menara sesungguhnya di jalan Appia. Dengan cara ini, Epikuros ingin melawan kritik merusak
ingin melawan kritik merusak dari aliran skeptis. Ia berpandangan bahwa indera itu sendiri sering menipu manusia dan tidak pernah bisa dipercaya. Menurut Epikuros, pandangan seperti itu sama saja dengan menghancurkan seluruh kemungkinan pengetahuan, karena nalar menjadi tidak berlaku jika apa yang dibuktikan oleh indera harus diragukan. Dalam doktrin-doktrin terkemuka, serangkaian pendapat dan pandangan yang disebarkan di kalangan murid dan orang awam, Epikuros memberikan pernyataan lain yang juga berhati-hati tentang sensasi, dan semakin jelas ditunjukkan untuk menentang para penganut skeptis. Jika dengan mudahnya kita menyangkal segala sensasi dan tidak membedakan antara keyakinan akan satu objek yang membutuhkan verifikasi dengan apa yang benar-benar tertangkap oleh sensasi atau yang dirasakan atau pikiran kita sendiri, maka kita akan meragukan seluruh sensasi lainnya yang ditimbulkan penafsiran tanpa dasar. Dengan demikian, kita akan menampik segala kriteria kebenaran. Di satu sisi lainnya, untuk data yang ditafsirkan, jika kita meyakini kebenaran dari sesuatu yang masih membutuhkan verifikasi atau yang tidak, maka kita tetap keliru, karena pertanyaan akan kebenaran dari persepsi masih ada. Dengan kata lain, penyangkalan tidak kritis terhadap sensasi apapun yang diakibatkan kegagalan dalam membedakan sensasi dan penafsirannya. Seperti halnya melihat fata morgana, pada akhirnya dapat membuat manusia menyangkal akurasi dari seluruh sensasi. Atau seperti yang dilakukan oleh aliran skeptisme, termasuk pula cara untuk menentukan kebenaran. Sebaliknya, penerimaan mentah-mentah atas segala sensasi yang ditafsirkan sama rapuhnya. Karena pertanyaan yang ada, penafsiran akan sesuatu diabaikan. Cara paling aman adalah membedakan antara objek dengan tafsirannya. Diskusi epistemologi ini secara tidak terduga diterapkan dalam bidang etika. Jika kita mengikuti para skeptis dan tidak mempercayai indera kita sebagai alat penentu kebenaran, maka itu sama seperti tidak mempercayai kenikmatan atau derita kita sebagai kriteria yang membedakan apa yang benar dan salah. Meski sebagaimana pemikir Yunani lainnya, Epikuros mempercayai kekuatan nalar untuk membimbing dan mengendalikan. Dia berkeras bahwa perasaan adalah bimbingan yang lebih fundamental dan lebih alami menuju kehidupan yang baik, melebihi nalar itu sendiri. Ini adalah poin penting yang akan dibahas panjang lebar pada bagian selanjutnya, bagian 7, dari pendahuluan yang fokus pada etika.